back to Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... 6 tugas berat Solskjaer bersama Manchester United di laga krusial. Manchester United bakal menghadapi 3 lawan berat dalam 1 pekan ke depan. Setidaknya ada 6 pekerjaan rumah menanti oleh Gunnar Solskjaer untuk melakoni pekan tersebut. Dimulai saat away ke West Ham United akhir pekan ini, lalu partai hidup mati melawan RB Leipzig demi tiket 16 besar Liga Champions pada tengah pekan depan, dan ditutup derby Manchester akhir pekan depan. Dilansir Daily Mail, 6 PR menanti Solskjaer. Pelatih asal Norwegia itu harus putar otak sangat keras untuk meracik strategi dan mengatasi 6 PR tersebut. Yang pertama, konsistensi Anthony Martial. Problem pertama ada pada inkonsistensi Anthony Martial. Meski dia menjadi pencetak gol terbanyak Man United musim lalu, namun hal sebaliknya terjadi di musim ini. Martial baru mencetak 2 gol musim ini. Semuanya di ajang Liga Champions melawan Leipzig dan Istanbul Basaksehir. Yang kedua, mencari pengganti Fred. Lalu siapa yang menggantikan Fred saat lawan Leipzig nanti? Pemain asal Brasil itu beberapa kali diandalkan Solskjaer. Kartu merah yang diterima saat melawan PSG memastikannya absen laga away ke Jerman melawan Leipzig. Solskjaer bisa menggantinya dengan Donny van de Beek atau Paul Pogba maupun Nemanja Matic. Namun jelas kehilangan Fred akan sangat krusial karena saat membantai Leipzig 5-0 di duel pertama, Fred tampil gemilang. Yang ketiga, memilih De Gea atau Henderson. Masalah ketiga adalah penjaga gawang. David De Gea masih menjadi kiper utama, namun beberapa kali dia kerap blunder atau salah mengantisipasi bola berujung gol. Di sisi lain, Dean Henderson tampil baik ketika dimainkan. Solskjaer bisa pusing mengenai urusan penjaga gawang ini. Yang keempat, Rashford cedera. Cedera Marcus Rashford menjadi PR selanjutnya. Solskjaer tak diragukan selalu mengandalkan striker Inggris tersebut. Lihat saja catatannya, 9 gol di semua ajang, 1 gol di belakang Bruno Fernandes yang menjadi top skor sementara Man United. Rashford diragukan tampil melawan West Ham, namun kemungkinan bisa diturunkan saat lawan Leipzig dan Manchester City. Pertanyaannya, siapa penggantinya? Yang kelima, formasi 3 back. Masalah kelima adalah formasi. Solskjaer perlu mempertimbangkan formasi yang pakem dalam 3 laga ke depan, menggunakan 3 atau 4 back. Menggunakan 3 back dengan dilindungi 2 jangkar mungkin bisa jadi pilihan ketika menghadapi tim-tim dengan karakter menyerang seperti Manchester City. Pilihannya jika 3 back, Solskjaer bisa menurunkan Tiro Eric Bailly, Kapten Harry Maguire, dan Victor Lindelof. Yang keenam, pergantian pemain cepat dan tepat. Problem terakhir adalah persoalan pergantian pemain. Solskjaer banyak pihak dinilai terlalu lambat dalam mengganti pemain ketika permainan berjalan tak sesuai harapan. Satu contoh jelas ketika Fred diusir dari lapangan saat lawan PSG. Fred beruntung tak di kartu merah di babak pertama usai menanduk kepala Paredes. Fred yang sudah menerima kartu kuning itu tetap dibiarkan bermain. Padahal jika Solskjaer jeli dia bisa mengganti Fred dengan pemain lain karena emosi yang makin tak terkontrol. Dia bermain bagus tetapi dengan keputusan yang dibuat wasit Anda mungkin melihat ke belakang dan mengatakan Anda seharusnya menggantinya, kata Solskjaer selepas pertandingan lawan Paris Saint-Germain. Disindir bukan pemain kelas dunia, gelandang United ini lebih cocok main di klub lain. Manchester United merekrut Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen Setan Merah mengontrak Van de Beek dengan durasi 5 tahun. Bersama klub barunya di Liga Inggris, Van de Beek yang mengenakan nomor punggung 34 ini, tampil cukup baik. Namun, gelandang ini bukanlah pemain kelas dunia dan akan lebih cocok untuk Everton. Penilaian itu disampaikan mantan pemain internasional Belanda Rene van der Gijp. Dia mempertanyakan apakah penandatanganan United musim panas itu sebaik yang dia berikan. Awalnya, dia akan segera membangun dirinya di lini tengah Setan Merah, tetapi itu tidak terjadi. Dia hanya memainkan peran kecil sejauh ini. Ini telah menyebabkan banyak kekhawatiran di Belanda. Beberapa pihak di negara asalnya percaya dengan kualitasnya harusnya Van de Beek menjadi pemain kunci dibawa oleh Gunnar Solskjaer.
Namun, itu bukan pendapat yang dibagikan oleh Van de Gijp yang mempertanyakan gagasan itu ketika membandingkan Van de Beek dengan rekan setimnya di Manchester United, Bruno Fernandes. Van de Beek bukanlah pemain kelas dunia, lebih baik ke Everton saja, katanya kepada SBS 6. Dia, Fernandes, memiliki kemampuan mencetak gol, kedalaman dan dia bisa memberikan bola yang Anda katakan, saya tidak pernah melihat mereka datang. Dan Van de Beek selalu memberikan bola yang menurut saya juga melihatnya, jadi ada sedikit kejutan di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Anda masih banyak fleksibilitas di Van de Beek? Apakah menurut Anda dia akan menjadi lebih baik dari tahun yang sangat bagus di Liga Champions yang dia miliki? Selama ini, Van de Beek kerap dijadikan pemain pengganti untuk Bruno Fernandes. Namun gelandang asal Belanda itu justru girang dengan posisi barunya yang juga dimainkannya saat masih di Ajax. Ini sangat bagus. Di beberapa pertandingan United, saya main sebagai nomor 10, terkadang pelatih membutuhkan saya untuk posisi kontrol bola, itu tak masalah buat saya. Terkadang saya main di posisi itu di Ajax, ujarnya seperti dikutip Manchester Evening News. Edinson Cavani diklaim stres main dengan Martial, Greenwood, dan Rashford. Sebuah pendapat diutarakan Paul Parker. Mantan bek Manchester United itu menilai Edinson Cavani merasa stres harus bermain dengan Anthony Martial, Greenwood, dan Marcus Rashford. Cavani saat ini mulai rutin bermain di skuad Manchester United. Yang terbaru, ia diturunkan bersama Martial dan Rashford saat menghadapi Paris Saint-Germain. Namun Parker menilai Cavani tidak enjoy bermain bersama dua penyerang muda itu. Saya rasa Anda bisa melihat dengan jelas rasa frustrasi pada diri Edinson Cavani, ujar Parker kepada Eurosport. Ia menilai bahwa untuk saat ini Cavani masih belum satu frekuensi dengan Martial dan Rashford. Ia menilai Rashford saat ini terlalu egois sehingga ia enggan berbagi peluang dengan Cavani. Saya tidak yakin apakah pemain yang bermain dengannya berada satu frekuensi dengannya. Saya rasa Rashford terlalu individualistis di atas lapangan. Selain tidak satu frekuensi, ia menilai performa kedua penyerang setan merak itu juga tidak konsisten. Ia merasa itu akan memberikan dampak buruk bagi Cavani yang terkenal akan konsistensinya. Saat ini kita semua meragukan apakah Martial bisa terus bermain dan konsisten. Kondisi seperti ini akan melukai Cavani yang merupakan striker yang teruji, kata Paul Parker. West Ham versus Manchester United, Facundo Pellistri bakal dimainkan Solskjaer. Penantian para pendukung Manchester United melihat Facundo Pellistri beraksi akan segera terwujud. Ole Gunnar Solskjaer mengindikasikan sang winger akan ikut serta dalam pertandingan melawan West Ham. Namun hingga saat ini Pellistri masih belum debut di tim utama Setan Merah. Ia hanya beberapa kali duduk di bangku cadangan dan lebih banyak bermain di tim U23 United. Namun Solskjaer mengindikasikan sang winger bakal diberi kesempatan saat berhadapan dengan West Ham. Facundo sudah berlatih bersama tim utama dan ia berlatih dengan baik, ujar Solskjaer kepada Manchester Evening News. Menurut Solskjaer, Pellistri sudah mulai terbiasa dengan sepak bola Inggris. Jadi ia merasa sudah saatnya sang winger merasakan debut di tim senior Setan Merah. Kami merasa ini adalah saatnya ia mendapatkan jam bermain di tim senior. Dia sudah bermain di beberapa pertandingan di tim cadangan. Ia perlahan mulai terbiasa dengan permainan kami. Mu sendiri dipastikan tidak full tim saat menghadapi West Ham. Luke Shaw dipastikan absen, sementara Marcus Rashford masih diragukan tampil di laga ini. Prediksi West Ham vs Manchester United di Liga Inggris pada Minggu dan dihadiri penonton. Pertandingan West Ham melawan Manchester United di Stadion London pada Minggu waktu setempat. Laga lanjutan Liga Inggris itu akan disaksikan penonton lagi untuk pertama kalinya sejak Maret. Sebanyak 2.000 supporter diizinkan menonton di stadion kembali setelah 9 bulan. Mereka akan diatur dengan memberi jarak tempat duduk. Ini menandai tonggak penting dalam perjalanan menuju sepak bola normal setelah pandemi virus corona. West Ham United tentunya tak sabar tampil di hadapan pendukungnya, apalagi mereka mempunyai catatan bagus bermain di kandang sejak lockdown.
Namun, Manchester United, sang tamu, punya catatan membanggakan bermain tandang sejak lockdown, yaitu memetik 8 kemenangan di 9 pertandingan. Dibandingkan sebelumnya yang hanya 3 kemenangan dari 9 laga. Melihat catatan itu membuat duel dua tim ini menjadi menarik. Dalam 5 pertandingan terakhir di Liga, masing-masing tim meraih hasil yang sama, yaitu imbang, kalah, dan 3 kemenangan beruntun. Akhir pekan ini, pasukan Solskjaer harus kembali fokus pada pertandingan Liga Inggris, menghadapi West Ham yang kini menempati peringkat kelima dengan 17 poin atau unggul 1 poin. Sementara bagi West Ham, mengalahkan Manchester United di kandang akan bisa membuat mereka mapan di papan atas klasemen. Marcus Rashford masih diragukan kondisinya, setelah dia ditarik keluar lapangan karena cedera bahunya kambuh saat melawan PSG pada Rabu lalu. Jika pemain internasional Inggris itu absen, kemungkinan akan dilakukan pertukaran langsung dengan menempatkan Mason Greenwood di sayap. Cavani sendiri masih menunggu hasil investigasi Asosiasi Sepak Bola Inggris terkait unggahan pemain Uruguay itu di akun media sosialnya yang dianggap rasis. Jika dia memenuhi syarat untuk pertandingan ini, mantan pemain PSG ini bisa bermain sebagai ujung tombak serangan, setelah penampilannya yang mengesankan saat mengalahkan Southampton pekan lalu. Sedangkan pilar utama Setan Merah, Bruno Fernandes, selalu mencetak gol dalam 5 pertandingan tandang terakhir. Golnya pada Sabtu lalu membuatnya menjadi pemain Man United pertama yang mencetak gol dalam 6 pantulan sejak Denis Law pada Maret tahun 1964. Sementara itu, Luke Shaw kemungkinannya kecil untuk bisa dimainkan pada laga ini karena diperkirakan masih harus menjalani pemulihan.